Baik, kita akan melanjutkan pekerjaan kita nih. Tadi tugas kita adalah mengubah 1.000 ini menjadi 1.000, begitu ya. Baik, untuk melakukan itu berarti kapan ini ditulis 1.000? Ditulis 1.000 ini ketika 0, 0 dan 1 ya. Jika ini 0, 0, 1 maka ini dibaca 1.000, ini tampil 1.000, tapi yang ini tidak tampil ya. Jadi 0, 0, 1 ini kosong, ini 1.000 gitu ya. Jadi saya pengennya itu saya akan ubah di sini. Nah, ini dilakukan. Nah, ini kita amankan dulu ya. Kita amankan dulu. Nah, kita cut dulu ini ya, teman-teman. Kita cut sama dengannya enggak ya? Nggak usah. Kita cut. Kemudian kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Ini sudah aman. Nah, kita buat kondisi pengkondisian if di sini ya. If kemudian jika ini 0, 0 dan 1 ya, berarti kita perlu N ya, kita perlu N. Teman-teman pilih N. Jika ini ya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sama dengan 0 saya copy ya. Ini perlu nanti Ctrl C gitu. Kemudian apalagi? Dan ini Ctrl V. Nah, sama dengan 0. Kemudian ini sama dengan 1 ya. Ini bukan 0 tapi 1. Maka hati-hati ini jangan di oke kan. Jangan di oke dulu. Kita ke if dulu ke sini. Nah, jika ini 0, jika ini 0, 0 dan 1, maka ini kosongkan gitu ya. Kosongkan. Selanjutnya nilai jika false maka tempelkan yang tadi, yang ini yang sudah kita amankan. Ctrl C atau copy ya. Kemudian di sini kita paste di sini. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian yang ini juga sama dengan cara yang sama. Ini dilakukan jika kondisi ini 0, 0, 1 maka ini menjadi 1.000 ya. Berarti di dalamnya oke, kita ada ini. Nah, kita copy dari sini teman-teman. Nah, dari sini ya. Nah, ini copy dari sini atau jika bingung kita pakai ini saja, nanti dari N-nya ini kita copy saja. Kemudian kita copy. Udah. Kemudian kita amankan dulu di sini ya. Nah, ini sudah aman, kita Ctrl V. Nah, itu. Jadi yang ini mana tadi? Kita escape dulu ya. Yang ini ya. Oke, jika oke, kita amankan dulu yang ini. Ini kita cut ya. Kemudian kita simpan dulu di sini. Nah, ini jika else ya. Jika tidak memenuhi maka akan dilakukan ini. Kita buat function if kemudian n yang tadi sudah saya simpan di sini. Nah, ini n. Itu kan copy. Kemudian jika ini maka tulislah 1.000 gitu ya, 1.000. Nah, jika salah if false, jika tidak memenuhi maka lakukan yang ini teman-teman. Nah, ini copy, saya simpan di sini, paste gitu ya. Nah, oke. Maka ini akan tampil 1.000 karena 001 ya. Coba kalau ininya bukan 001 ya, misalkan 121, maka tertulis 121.000, itu sudah benar ya. Selanjutnya kita akan menguji yang lain ya. Menguji yang lain, misalkan kita tulis 1, apa yang tertulis? Nah, ini ada baiknya. Oke, ini tertulis 1 ya.
bagaimana kalau kita tampilkan semuanya saja ya, kita tampilkan semua dari hasil yang kita buat. Nah, ini kita sampai sini dulu ya. Nah, kita minimize dulu, kita ini escape dulu ya. Nah, minimize supaya kelihatan 15 kolomnya. Oke, klik ini, double klik. Nah, ini ya terlalu kecil ya, besarkan di sini. Nah, ini ya, berarti kita panggil function concat. Nah, concat itu untuk menggabungkan banyak sel ya. Mana ini jendelanya? Nah, ini kita akan menggabungkan ini ya, bukan yang 0, hati-hati. Ini kemudian spasi ya, spasinya kita belakangan, kita spasi kosongkan, tab lagi, klik, tab 2 kali, klik, tab 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 klik gitu ya. Klik, tab klik, tab klik, tab klik, tab klik. Nah, untuk yang kosong, nah yang ini kita isi spasi. Tekan spacebar, spasi, tab spacebar, spasi, spasi gitu ya. Tab supaya nggak mikir gitu ya. Itu cuma tekan spacebar saja. Nah, seperti ini. Terus udah ya, selesai sampai T ya, T4, dan setelah T4 nggak perlu ada spasi ya. Setelah itu teman-teman tekan OK, maka akan muncul, nah ini 1 ya. Dan saya tidak ingin kalau saya tulis gini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, saya tidak mau seperti ini, saya inginnya ke bawah. Jadi teman-teman format sel, pilih, kemudian ini align vertikalnya top, pilih wrap text. Oke, maka akan seperti ini. 112 triliun 345 miliar 432 350 juta 390.009. Nah, apakah ini sudah benar? Kita harus uji coba dulu ya. Coba kalau saya masukkan 1, ternyata betul ya, tertulis 1. Kalau saya tulis 1 miliar 1, bagaimana? 1 miliar 1 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Nah, 100 triliun miliar juta ribu 1. Ini masih ada yang salah ya. Ternyata masih tampil teman-teman triliun miliar juta ribu ya, padahal nilainya nggak ada. Ini seharusnya nggak ada ya. Berarti kita harus menseleksi lagi. Kapan ini muncul? Ketika ini, dan ini tidak sama dengan, atau kalau ini 0 semua ya, maka ini tidak muncul ya. Kalau ada salah satu saja yang terisi, ini baru muncul ya. Jadi sebelum ini ya, kita cut dulu, cut, kemudian pindahkan ke sini ya. Ini hapus dulu, ini Ctrl V. Nah, artinya gini, jadi jika ini 0 ya, jadi if ya, if apa nih? Oke, jika ini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Oke, dan ya, karena banyak kondisinya, ada 3, kita tambahkan dan n. Nah, biar mudah. Jika ini sama dengan 0, kemudian mana lagi? Kemudian yang kedua itu ini ya, G ya, G3 sama dengan mana ini suka begini teman-teman, laptop saya ini bermasalah ini ya. Jadi mohon maaf nih. Ini ya, tuh nggak muncul, harusnya muncul jendelanya ketika teman-teman klik itu ya. Jadi kita di sini aja dah, F3 sama dengan 0, G3 sama dengan 0. Nah, ini 0.
Terus ya ampun, nah, ini 0 ya. 0, kemudian apalagi titik koma ya, titik koma H ya, H3 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 gitu ya. Maka nah, jika ini sama dengan 0, G3 sama dengan H3 sama dengan 0, maka tidak muncul apa-apa gitu ya. Selain itu, ketikkan triliun, triliun. Nah, gitu. Maka klik oke. Ini ada triliun, kenapa? Karena ini tidak 0 semua. Kalau ini 0, kalau ini 0 teman-teman ya. Nah, alias 1, maka ini tidak ada ya, tidak tampil. Tapi yang apa namanya? Ini hanya satu, tetapi kalau satu tadi 100 triliun ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini 100 triliun ada, miliarnya nggak ada ya, karena ini 0 nggak ada. Dan kondisional ini sama persis dengan yang ini ya. Kalau ini 0, maka muncul ini. Jadi sebenarnya copy saja ini. Nah, ini kita copy saja ke sini ya. Copy, paste spesial, formula. Nah, tetapi gantilah ini dengan miliar ya. Kita ganti ini dengan miliar. Miliar. Kita tidak punya huruf M ya. Pakai ini A gitu. Oke, nggak ada. Kemudian juta juga sama ya, teman-teman. Kita copy ini, paste spesial, formula. Kemudian isikan dengan juta. Juta. Nah, jutanya juga nggak ada. Ini ribu juga nggak ada ya. Nah, kalau ribu karena tadi ada berbeda ya, kita tulis saja dulu manual ya. Kita copy dulu ini. Nah, kita butuh ini ya, teman-teman. Butuh N ini. Nah, kita butuh N ini. Kita copy. Kita paste dulu di sini. Nah, kita paste di sini. Amankan. Untuk mengubah yang ribu, kita amankan dulu ini. Kita cut. Kita simpan di sini. Kemudian if ya, jika apa nih, jika n yang tadi, nah yang sudah di notepad yang ini, nah, tapi hati-hati itu bukan G ya teman-teman. Oke, mana ini ya. Oke, jika ini, nah ini bukan G, hati-hati. Tetapi hmm, tetapi ini apa ya, OPQ ya, berarti ini adalah OPQ. Berarti kita, nah di sini adalah, bentar ya, ini adalah OPQ. Maaf, ini kenapa nggak mau nih, ini adalah O di sini ya, O besar, O, kemudian ini P, ini adalah Q. Jika ini bernilai 0 semua ya, maka kosongkan. Selain itu, maka yang tadi Excel ini kerjakan ya, yang sudah kita amankan. Ini Ctrl C ya. Kemudian paste di sini. Nah, begitu. Oke, maka ini nggak ada karena ada 000 ya. Ini 1 ya. Sudah selesai. 100 triliun 1, betul ya. Kalau 100 miliar 1 gimana nulisnya? Berarti ini nggak ada gitu ya. Ini ganti dengan 1. 100 miliar 1. Cuman ada yang aneh, lihat di sini, ini agak menjorot ke depan, itu adalah spasi ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen melihat apakah sebuah kalimat itu lebih spasi atau tidak, teman-teman silahkan copy, paste di Microsoft Word. Kita paste di sini ya. Nah, di sini paste.
kemudian tampilkan ini. Nah, kalau ada spasi berlebih, satu spasi itu diwakili oleh satu titik. Berarti ada 3 titik, berarti ini ada 3 spasi. Wah, ini banyak ya, dan itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Untuk menghilangkan itu, Excel sudah punya sebuah eh, function, itu namanya trim ya. Jadi teman-teman silahkan tambahkan kata trim di sini, atau function trim. M-nya nggak punya kita, lagi-lagi ya, trim huruf besar. Nah, ini kita cek dulu, shift trim. Kenapa kecil ya? Oh iya, lebih besar ya ternyata. Setelah itu kurung buka, kurung tutup di sini. Enter. Nah, maka kelebihan spasinya akan hilang ya. Kemudian kita belum menguji yang bilangan negatif ya. Kalau negatif 1, NA error. Kenapa nih? Kita cek negatif, tanda negatif betul ya. Tetapi di sini line-nya jangan 2, tetapi line-nya tetap 1 ya. Tanda negatifnya tidak diikutkan. Kita tambahkan di sini ABS. ABS. Oke, ABS. Nah, begitu ya. Oke, 1 ininya ngambil dari mana nih? Ngambil char ini dan A2. Nah, ini jangan A2 ya. Oke, A2-nya di ABS-kan, diabsolutkan supaya dihilangkan tanda negatifnya ya. ABS itu absolut ya teman-teman. Jadi selalu mengambil nilai absolut dari sebuah angka. Misalnya satu, nilai absolutnya ya 1 ya. Dan ini seharusnya ada negatif ya. Berarti kita tinggal tambahkan saja di sini ini titik koma spasi. Gitu ya. Begitu titik koma enter. Maka akan muncul negatif 1 ya. Kalau negatif 1000, 1 2 3, negatif 1000. Betul ya? Nah, ini sudah benar teman-teman ya, sudah program kita sudah berjalan dengan baik ya. Untuk selanjutnya saya akan mencoba ini negatif. Kenapa saya ganti apa tadi? Saya akan mencoba nanti membuat function yang seperti ini ya. 3.004 nih, apa ini? Oh, nggak tampil ya. 356 akan membuat function seperti ini dalam VBA ya, atau Visual Basic for Application, sehingga nanti ini kita tidak menuliskan ini semua, tetapi dituliskannya di VBA, di Visual Basic for Application, di developer ini. Developer nanti ada Visual Basic ya, dan nanti cara menggunakannya cukup memanggil kata nama function yang kita buat, misalkan function katakan gitu ya. Nah, ini kan katakan. Nah, tinggal klik ini, tutup, enter. Karena saya belum punya function ini, maka Excel belum mengenal apa itu katakan gitu ya, jadi salah ya. Untuk membuat terbilang dengan Excel ini sudah selesai sampai di sini ya. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam pengerjaannya. Kadang-kadang kita harus betul-betul teliti dan hati-hati, dan kemudian gunakan cara termudah. Ini sebenarnya bebas teman-teman mau kayak bagaimanapun membuat terbilang ini seperti apa algoritma kalian, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak masalah selama yang ditampilkannya itu benar gitu ya. Selama benar, kalau input begini output begini, menggunakan cara bagaimanapun boleh, silahkan. Jadi sebenarnya ini hanya cara saya bagaimana membuat fungsi terbilang. Teman-teman jika mengikuti dari awal pasti tahu bagaimana ini dibuat gitu ya, tujuannya apa pasti tahu. Jadi dengan membuat project seperti ini, meskipun sudah banyak dibuat orang ya, tetapi kita bisa mengambil banyak pelajaran, kita mengenal function-function baru, tips-tips baru begitu ya. Kalau saya, pengalaman belajar saya itu seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu membangun function terbilang dengan VBA.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.